Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufia Zalfanaura dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya juala sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti Festival Dai 2021 Kepulauan Selayar. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Akhlak Mulia. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui agama Islam rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, sudah sepatutnya umat muslim mencontohkan dan menjadikan nabi terakhir sebagai suri tauladan bagi kehidupan sehari-hari. Berikut 6 akhlak mulia yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita ikuti. Yaitu yang pertama, teguh dalam kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang sangat jujur sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, liyajziyallahu shodiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang jujur itu karena kejujurannya, dan mengazab orang munafik jika ia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 24. Semoga kita dimudahkan untuk bisa memiliki akhlak yang mulia ini, yakni selalu berperilaku jujur dalam segala hal. Yang kedua, berprasangka baik terhadap umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis itu jelas menunjukkan bahwa seorang muslim harus menjauhi sifat berburuk sangka kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Lebih baik dicari tahu dulu kebenarannya. Ketiga, menjaga pandangan dari yang haram. Menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka dapat menjaga pandangan. Abu Umamah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah jaminan kepadaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Bila ada salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta. Bila kalian diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan bila ia berjanji, janganlah menyelisihinya. Tundukkanlah pandangan kalian, serta cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Dewan juri yang saya hormati, akhlak mulia yang keempat adalah jangan ikut campur urusan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya ia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 52. Kelima, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Sebab salam merupakan salah satu tanda cinta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman.
dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam antar sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah amar ma'ruf nahi munkar adalah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya kekuasaannya. Maka ia tidak mampu, maka dengan lidahnya menasehatinya. Dan bila ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya merasa tidak senang dan tidak setuju. Itu adalah selemah-lemah iman. Itu adalah salah satu contoh akhlak mulia yang contohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, umat muslim harus mencontohkannya agar kehidupannya di dunia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita akhlak mulia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman dan saudara sekalian, saya mohon maaf. Petani menanam padi, anak yatim diam di panti. Akhlak baik kan abadi, jadi bekal di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, penampilan yang sangat luar biasa dari adik kita, peserta pertama Alfia Zalfa Naura. Tak perlu berlama-lama lagi ya kami ya, kita langsung serahkan saja kepada Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Kepada Dewan Juri dipersilakan. Assalamualaikum Alfia Zalfa Naura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan ya penampilan pertama. Selamat, tidak semua orang bisa tampil seperti itu suatu apresiasi dari kami semua. Kemudian yang paling saya tandai secara pribadi sejak awal ya melihat Alfia Zalfa Naura tampil di audisi 40 besar dan seterusnya adalah artikulasinya yang jelas. Jadi saya senang sekali mendengar ketika ada orang yang menyampaikan dakwah dan pesan-pesan kebaikan, artikulasinya jelas karena kita jadi mengerti dan paham gitu kata-kata apa yang dia ucapkan. Insya Allah itu adalah langkah pertama supaya pesan kebaikannya sampai. Saya kira itu selamat bertanding ya, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Iya, alhamdulillah kalau baik-baik ya. Karena kemarin saya sempat mendengar bahwa sempat sakit ya, dan alhamdulillah hari ini bisa tampil dengan fit. Ya, rupa-rupanya saya kira cuma artikulasi saja yang bagus dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata dalam penyebutan dalil juga rupanya cukup bagus juga tadi. Ya, tolong dipertahankan. Lalu kemudian gerakannya dari sisi penampilan juga turut mendukung tadi. Tidak terlalu goyang dan seterusnya, memang cukup pas saya melihat. Tolong dipertahankan.
mudah-mudahan bisa masuk nanti ke 3 besar. Saya kira begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat nak? Sehat. Ya, penampil pertama tapi wajahnya cukup bagus, cukup menjanjikan, ekspresi wajahnya bagus. Sudah dijelaskan tadi oleh Dewan Wira yang lain, dari segi konten juga sudah bagus, penyampaian materi bahkan penampilan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit supaya lebih tambah, misalnya salah satu akhlak mulia itu berprasangka baik. Jadi berprasangka baik itu insya Allah akan lebih bagus kalau ditambah lagi dengan satu ayat, misalnya di surat Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zan inna ba'daz zanni. Nanti itu untuk ke depan saja saya kira. Jadi tambah di situ bahwasanya hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari purbasangka itu, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Nanti juga di amar ma'ruf itu bisa dilengkapi dengan surat Ali Imran ayat 104. Itu akan lebih jelas. Iya. Tapi yang ingin saya kemukakan, saya ingin memberikan sebuah puisi akrostik ya untuk Alfia. Puisi akrostik ini puisi dengan namanya sendiri, dimulai dari namanya sendiri. Jadi Alfia ya, alangkah indah pertemuan kali ini lewat festival Dai Cilik Kepulauan Selayar. Faedahnya sungguhlah banyak. Ibadah hendaklah jadi tujuan utama. Yakinkan diri sambil berdoa. Alfia, akhlakmu sungguh menawan, hadir di setiap relung-relung kehidupan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di babak 3 besar, supaya penampilan akan kita lihat lebih baik lagi dari sekarang. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya kami komentar-komentar dari Dewan Juri yang sampai-sampai dibuatkan puisi ya. Iya, komentar-komentar yang sangat membangun, yang ternyata anak seumur ini bisa menyampaikan dengan artikulasi yang sangat baik ya kami ya. Iya. Jadi Ya, langsung saja ya Kak Nita. Sebelum kita tampil kepada peserta kedua, marilah kita saksikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.